Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muga kabeh tetep digawe kesehatan, rezeki sing akeh, sing nang studio maupun yang ada di rumah. Ketemu nang Rujak Surabaya man. Ayo, jula-juli dhisik. Melaku nang Sidayasa numpak angkutan mudhun Jayabaya. Sugeng dalu para pamirsa ketemu malih ten Rujak Surabaya. Koyok biasane ayo ngudari perkara. Tuku klapa dijokok santene kira-kira apa sing dadi perkara. Macem-macem masalah nang Surabaya, fasum saiki dadi perkara. Perkarane ojo sampe ngerugikno, perkara iki ya kudu iso dirembukno. Fasilitas umum pancen gawe warga, gawe UKM kegiatan warga, tempat olahraga yo tempat ibadah, ojo sampe disalahguna. Ojo lali pengembang perumahan, fasilitas umum yo kudu disediakan. Perwali Surabaya sing dadi aturan supaya warga lingkungane nyaman, ngono lho. Oleh fasilitas umum iki ana warga kate kegiatan iku lak ya nyaman ta. Kate ibadah ana masjid. Aku nunggu lucune iki, Mas. Aku nunggu lucu. Katanya lucu iki. Serius iki. Wah, apa aku iki katene menggunakan fasilitas umum ternyata jarene kate dibangun apa iki jenenge? Apa? Ruko. Loh, masalah. Kudu bayar, kudu tuku. Lha iki dhisik kan fasilitas umum. Loh, iki fasilitas umum lapor ini iki. Cak sampe gak delok kaosku ya, Cak. Loh. Kaosku anyar. Kaos kayak Kaos endorsan. Lo pesen iki 3 wulan dadine. Ngomong-ngomong iki masalah umum iki lho, Cak. Aku iki kok bingung. Mosok aku dodol nang ngene kono aku diobrak. Aku dodol nang ngene pinggir sebelah lampu merah. Nang sebelah kono. Iya. Ya. Gak usah teng ngene. Awakmu cerita tapi aku kok ndredeg. Kancane iki. Kan male kok, Cak. Nek ngene iki baru bahaya, Cak. Kandhe iki dikoceki. Ya, wis. Sebelah kono lho, Cak. Tapi ku ale kok, Cak. Ngene sing bahaya. Apa masalahe? Aku kok nang kono diusir, aku nang kono diusir. Jarene umum. Biarene umum padahal aku iki asli umum lho, Cak. Aku iki umum wonge, Cak. Iki lho kabeh tau umum. Iki hanya plat Denggirno iki ngene. Delok plat iki plat kuning aja ini. Umum berarti. Lah Wis iku iki kok diomongno. Iya. Fasilitas umum biae sing iso digunakno, mbek fasilitas umumnya sing disalahgunakno. Tapi aku ya seneng, Cak. Gara-gara aku dioprak aku akhirnya mlebu TV. Oh, spiral. Hah? Viral. Terkenal iku lho. Viral. Ayo. Sampai tonggoku Madura ngomong gini, aduh Bung Marfuah sering mlebu TV ya. tapi perkarane koyo ngono ya nih. Iya. Aku tak balik. Ya kok awak dhewe katene ngomongno iku ning. Wong iki mlebu TV tapi raine dikotak-kotak. Ya saya saiki nyopo sing ning ngomong Wis iki lho. ya. Dulur kabeh ade ketumane nang ngene Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Benar karo aku ning Vika. Anakku Cak Bolong.
Dino iki katene ngomongno perkara apa iki, Cak? Dina iki ngomong tentang polemik pengelolaan Fasum dan Lah, Fasos di Kota Surabaya. Fasum ambek Fasos nang Kota Surabaya. Iku ono dawane iku, Cak. Fasum iku fasilitas umum, Fasos iku fasilitas sosial. Nah, nek padha kaya Perwali nomor 14 tahun 2016 iki rada pinter aku, Cak. Iya, Iya. iya. Mari ngrepek soalnya. Belajar musuh iki kaya. Iya, 3 bulan iku mau bareng ambek pesenane kota. Kaya kon kate ngudeta penyiar sadurunge kaya. Lah nek jarine Perwali iku mau kudune lak pengelolaan iki mlebu nang Pemkot Surabaya. Nah, iki sing wong mungkin gak ngerti ya, mungkin dibangun nang perumahanku, ternyata iku nang Kota Surabaya. Nah, lah iki apa jangkepe? Nonton ae nang video iki. Ayo. Monggo. Monggo. Ono fasilitas umum Fasum ambek fasilitas sosial Fasos nduk daerah perumahan nang Kutha Surabaya dadi salah sijine syarat gawe kebutuhane wong perumahan ben iso nyaman urip nduk perumahan. Tapi pengelola fasilitas kanggo warga cek berpolemik sampai saiki. Boleh ditinggal ambek pengembange. Dadine warga Kutha Surabaya ngarepno Guminte Kutha Surabaya iso ngambil alih pengelolaan kanggo kepentingane warga. Salah sijine sing ana nduk perumahan Pondok Benowo Indah nang Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo, Surabaya. Kompleks perumahan sing dibangun kait 1994 iki saiki wis nduweni Fasum ambek Fasos sing aktif digawe warga. Tapi Fasum ambek Fasos iki swadaya dikelola warga dhewe. Ketua LPMK Babat Jerawat Daswiar Chandra ngomong lek Fasum ambek Fasos sing ono saiki koyok panggon tulinan ambek lapangan olahraga kondisine kurang kramut. Klebu kebanjiran lek wayah udan, mulai saluran kote gak spiro api. Warga ngarepno pengembang iso ndang ngekekno lahan Fasum ambek Fasose, prasarana ambek utilitas PSU dikekno nduk Guminte Kutha Surabaya dadine iso diramut api. Saliyane nduk perumahan Benowo Indah, nduk perumahan Darmo Permai wargane yo sambat sampai saiki durung diserah terimakno Fasum ambek Fasose tekan pengembang. Dikarepno warga Fasum ambek Fasos lang dikekno nduk Guminte Kutha Surabaya. Saliyane iku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan DPR KPP Guminte Kutha Surabaya iso nyambut gawe cepet nangani perkara iku. Nggone umum ae lho ya akeh perkara tibake ya. Mangkane awak dhewe dilu iki bahas iki perkara iki. Dan pancen iki ning Vika, acara iki terselenggara berkat dukungan dari DPRD Kota Surabaya. Tepuk tangan dulu dong untuk DPRD Kota Surabaya. Sing pancene ya perhatian karo wargane iki. Bener, tapi lek perhatian seminggu pisan ya kurang. Bendino mesti perhatian. Amin, tak amini, Cak. Ya wis saya timbangane awak dhewe ngobrol ngalor itu langsung diceluk iki ana narasumbere sing wis teko dalu iki. Ketua Komisi C DPRD Kutha Surabaya sing membidangi pembangunan Pak Baktiono, monggo. Kemudian wonten pakar agraria Fakultas Hukum Untak Surabaya niki hadir secara online Dr. Sri Setiaji SHM Hum. Uga wonten. Ya, terus mari ngono, monggo. Monggo Pak Baktiono. Nggih, monggo. Uga wonten Ketua LPMK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babat Jerawat Pak Daswiar Chandra. Dan Ketua Monggo. LPMK Sono Kwijenan Bapak Herianto. Nggih, ngriko. Awakmu mesti gak sabar pengin takok ya. Iya, jelas ya, Tapi Tala. engko sik ditahan sing kok takoke nang nggone sakwise iki. Ya wis nek ngono, monggo. Ojo nanti-nanti pancet ae nang Rujak Surabaya. Wawancara sama rakyat Surabaya. Ketemu maneh dulur nang Rujak Surabaya, ruang jangan rakyat Surabaya. Lah dalu iki ki rame nang studio iki, Cak. Bener. Soale ana warga teko Kelurahan Babat Jerawat. Nggih. Ndi tepuk tangane rek, wis tekan kene. Mlebu TV lho iku iso. Mbare saliyane iku ana warga teko sono Wijenan. Nah, iki sing Nggih, ya wis. salat cek ya. Ya wis lek ngono langsung ae. Nggih. Iki
nek mau jarene Viti ku lak ono sing fasum karo fasos iki gorong diserahno nang Pemkot Surabaya iki, Pak Baktion. Terus kalau dari data-datanya DPRD pripun, Pak? Jadi memang ada beberapa fasum fasos, fasilitas umum, fasilitas sosial. Kalau sejak tahun 2010 itu disebut PSU, prasarana dan sarana utilitas. Jadi setiap pengembang berdasarkan Perda nomor 7 2010 itu harus menyerahkan fasilitas umum, fasilitas sosial atau PSU-nya itu terlebih dahulu plus sertifikatnya. Agar apa? Agar kejadian-kejadian yang seperti dialami oleh warga Pondok Menowo Indah, juga warga-warga lainnya, atau juga banyak sekali yang belum diserahkan itu tidak terjadi. Ya seperti contohnya kalau setiap pengembang akan membangun wilayahnya, bahkan kadang belum ada bangunannya, belum ada fisiknya, itu sudah ditawarkan, dipasarkan di mal-mal. Sekarang lewat media massa, ada gambarnya, ada pilihan di mana persil-persilnya nanti, terus Jadi ada lahan komersil gitu ya, Pak? ya ada Marketing ya Pak Nggih. ada Site site plan-nya, plan site namanya, ada gambarnya. Di sana ada tempat misalnya taman, juga ada tempat untuk ya bermain, itu ada. Tetapi banyak dikeluhkan warga, setelah warga itu beli, setelah beberapa saat itu berubah peruntukannya. Nah, oleh karena itu diaturlah dalam Perda nomor 7 2010 agar tidak berubah seperti site plan awal atau tapak awal, agar warga masyarakat tidak dirugikan dan juga estetika kota itu sudah tertata dengan baik. Jadi sebenarnya ini hak warga nggih Pak Nggih. Kudu Haknya dibangun. warga juga yang telah membeli di daerah tersebut. Nggih. Nah, iki Neng Vika wonten Dr. Sri Setiaji kebetulan ini Iya, sing gabung bersama Zoom. online gini iki Langsung ae. pakar agraria Fakultas Hukum Untak Surabaya. Nah, iki- Sugeng sonten Pak Sri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Pak Sri mumpung ono nang kene awak dhewe katene takon perkara dasar hukume fasum karo fasos iki sakjane koyo ya apa sih, Pak? Ngoten nggih. Nggih. Tadi sudah disampaikan sama Pak Bagiono, regulasi daerahnya. Sejak tahun 2007 berlakunya Undang-Undang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2007 bahwa di setiap daerah harus membuat rencana tata ruang, rencana detail tata ruang. Yang mana dari perencanaan itu akan nampak kawasan-kawasan mana yang akan dijadikan sentral pemukiman, perumahan, sentral industri, sentral perdagangan jasa, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan pasos-pasum, berdasarkan undang-undang yang baru, itu sudah jelas, baik Undang-Undang Perumahan tahun 2000 yang baru, ada PP tentang pengelolaan nomor 10 tahun 2001, bahwa sarana prasarana itu bagian yang tidak terpisahkan dan harus disediakan oleh para pengembang 40% kalau tidak salah, nanti dikonfirmasi ke Pak Ben. Nah, itu utuh, di mana di situ ada prasarana yang disebut sarana, prasarana dan sarana. Di dalamnya juga ada kawasan-kawasan peruntukan utilitas, termasuk juga pasos dan pasum. Nah, tadi betul dikatakan Pak Bagiono, ada para pengembang yang terkadang set plan awal dengan set plan pada saat pembangunan itu tidak sesuai. Pak Bagiono di dalam Undang-Undang Tata Ruang pasal 66 itu jelas ya. Saat sekarang pelanggaran terhadap tata ruang sudah bukan pelanggaran administrasi. Itu sudah termasuk pelanggaran kejahatan penataan ruang. Itu berlaku bagi setiap orang dan badan. Sehingga
kalau boleh nyampaikan ke Pak Bagiono, kalau ada pengembang yang berkaitan dengan permasalahan penataan ruang tadi disinggung set plan yang tidak sesuai, itu bisa dilakukan dengan penerapan pasal ini, Pak Bagio. Itu terjadi juga di Kota Batu. Pernah ada sebuah pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan sampai masuk ke meja hijau. Nah, hal seperti ini tentu saya yakinlah teman-teman di Kota Surabaya sangat memberikan space kepada publik. Ya. Ini tentang mriki nggih wonten warga juga Pak Sri. Mungkin ya ade ping rungokno critane nggih. Iya, sakjane kaya apa ngono. Monggo teko Pak Daswiar. Dari situ, dari situ ada hak-hak dan kewajiban yang bersifat partisipatif dari masyarakat. Jikalau tadi sudah disinggung juga sama, tidak sesuai bagaimana? Ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh warga, terutama mungkin tadi saya sampaikan ada space, ada ruang publik. Nggih Pak, yang tentu Pak Sri, disediakan. mungkin Langsung, nanti kita lanjut iya, di selanjutnya. Niki Kita tanya langsung aja langsung ke wonten warga. kasus ten Surabaya nih Pak Sri. Nggih. Gimana Pak Daswiar? Terima kasih. Kebetulan kami wakili warga Babat Jerawat, khususnya perumahan yang dalam proses penyerahan, Pondok Benowo Indah dan Geria Benowo Indah. Yang kedua perumahan ini menjadikan barometer bagi kami ke Kota Surabaya bahwa dalam proses ini benar-benar sudah hampir final, PSU-nya diterima oleh Pemkot Surabaya. Jadi kami mencoba untuk menceritakan kronologi mengenai penyerahan PSU kepada Pemkot ini dari warga langsung ke Pemkot. Ini semua atas semangatnya para warga Pondok Benowo Indah, terdiri dari 7 RW yang sangat semangat untuk merasa perlu tersentuh pembangunan di daerah mereka. Dan itu peserahannya berarti saking warga atau saking pengembang gitu Pak? Yang untuk Pondok Benowo itu pertama kali mungkin dalam sejarah di Surabaya penyerahan dari warga langsung ke Pemkot. Oke. Dan satu lagi yang kita bawa juga pada saat ini, GBI langsung Pemkot melalui developer karena masih aktif. Yang PBI ini Pondok Benowo Indah ini itu yang pilot atau melarikan diri atau apa? Pengembangan nggak ada ya Betul. Pak ya. Seperti itu. Pokoknya intinya warga yang semangat, kita sebagai LPMK, sebagai mitra kelurahan, kecamatan membawa aspirasi mereka ke pemerintah kota. Oke, kalau dari warga Sonowijena Nah, nih. sekarang Sonowijena ini disimpan sih. Gawe kok mari iki. Wis siap kabeh padahal aku Aku yang wis gak ngrungokno. sabar soalnya. Tapi nek sing ngate lewat Oh jalur ya wis monggo kalau pancet ae nang Rujak Surabaya. Rujak Surabaya, orang Jawa Rak Surabaya, tapi aku pengen matur suwun gawe Among among swara. swara. Wis diceluk ping pindho are. Gak celuk ngamuk jale. Iya, lah iki mau Cak nyambung mambal sing mau aku Nggih. wis penasaran soalnya. Nggih. Nek ceritane nang Sonowijena iku ya apa, Pak? Jadi gini Mbak ya, kalau PT Darmo Permai di tempat kita itu sepertinya perdana sekali. Maksudnya developer lama. Ada Darmo Permai, ada Darmo Grand, mungkin ada lagi yang Darmo-Darmo yang lain. Nah, di tempat kami itu Fasum itu sebenarnya seyogianya sih harus diserahkan bisa bertahap atau ya saat itu juga. Tetapi laporan dari warga yang bersurat ke Pemkot ya kayaknya ditumpuk-tumpuk gitu aja. Yep.
ganti perumahan orang, lawas ganti gitu, tapi ganti orang, belum ganti itu kepala datang ya. dinas. Yang datang malah ini Main duluan. datang malah iki suratnya padahal ditumpuk yang teko teh malah. Monggo Pak dilanjut Pak. Nah, jadi kebetulan saya yang diamanai warga untuk yang terakhir yang kali ini sebenarnya kasusnya sudah lama, sudah 30 tahun yang lalu sebenarnya. Belum diserahkan nih ke Pak. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman alhamdulillah di beberapa minggu terakhir ini kita sudah koordinasi dengan yang dipimpin oleh Pak Baktiono Komisi C untuk memanggil PT Dharma Permai untuk segera menyerahkan. Karena apapun juga tanpa mereka ya tidak bisa apa-apa karena kartu asnya ada di dia. Nah, ini sudah 30 tahun loh Pak. 30 tahun gak diserah-serah nong ini iki sakjane alasannya. Segare serem kan guys, nggo kartu. Sakjane alasannya iku apa sih kok? Jadi gini ya, kalau Pondok Menawa Indah atau Griya Menawa Indah itu terpisah. Pondok Menawa Indah itu pengembangnya sudah pilot. Dan mereka ini kasihan. Jadi kalau intinya gini, kalau fasum fasos atau prasarana sarana utilitas yang berupa jalan, berupa taman, berupa selokan, itu kan termasuk namanya apa itu fasilitas sosial. Ya. Kalau namanya itu PSU prasarana sarana utilitas. Itu kalau belum diserahkan, pemerintah kota itu belum bisa membangun kalau rusak. Termasuk penerangan jalan umum. Kalau mati, pemerintah kota tidak bisa intervensi untuk membangun penerangan jalan umum di sana. Bapak Baktiono kula pedhot rumiyin. Berarti lek semua lek diserahno berarti nang tanggung jawab teng Pemkot niki. Kalau sudah diserahkan, itu tanggung jawabnya di pemerintah kota. Nah, kalau yang Pondok Menawa Indah, Griya Menawa Indah, PT Dharma Permai, itu mereka kan tidak termasuk kena Perda nomor 7 2010. Makanya Perda 7 2010 waktu itu saya juga sebagai ketua panitia khususnya. Makanya saya buat mekanisme aturan. Kalau seperti ini kejadian ini kan bisa berubah terus. Berubah itu juga akibat pemerintah kota waktu itu, pemerintah kota Madya Surabaya waktu itu tidak konsisten. Kalau Undang-Undang nomor 30 2014 namanya AUPB, asas-asas umum pemerintah yang baik. Kalau berubah terus pemerintahnya tidak konsisten, berarti melanggar asas AUPB tadi, asas umum pemerintah yang baik. Akibatnya apa? Warga di daerah Pondok Menawa Indah, mereka diperlakukan tidak adil. Kenapa tidak adil? Pak Dasviar dan teman-teman di sana bayar pajak bumi bangunan enggak? Bayar. Untuk Dibebankan fasilitas ke warga untuk umumnya. fasum itu tadi. Bukan, dia kan bayar PBB kan? Oh iya. Bayar pajak bumi bangunan. Tapi daerahnya tidak dibangun. Berarti tidak memenuhi asas keadilan. Pelanggaran berat loh Pak. Ini harus bayar. Loh, itu sila Pak Baktiono niki kelima. wonten warga sing badhe urun rembug Pak Baktiono. Iya, Nyuwun sewu. Monggo. Monggo niki enten Pak RW langsung iki. Pak Stefanus. Terima kasih. Selamat Monggo malam. berdiri rumiyin Bapak. Berdiri mawon Pak, biar terlihat di kamera gantengnya Pak. Memang laki-laki harus berdiri. Oke. Maju boleh tak? Selamat malam Pak, sekali lagi. Saya Stefanus, wakil dari Pak Dasviar. Kami berangkat dari awal pada saat kami menjadi LPMK. Salah satunya adalah program kami bagaimana kami bisa bermanfaat bagi warga Pondok Menawa Indah, Kelurahan Bajen. Ada beberapa yang sudah kami laksanakan dan puji Tuhan alhamdulillah salah satunya berhasil Pak. Yang masalah tentang rel kereta api. Dan juga dibantu oleh Bapak Baktiono bersama dengan teman-teman di Komisi C sehingga keselamatan warga Pondok Menawa Indah pada saat itu sekarang lebih terjamin daripada kecelakaan. Yang kedua adalah permasalahan besar kami itu dari awal itu adalah yang disebut dengan PSU tadi.
Sehingga sudah 25 tahun Pak, kita berjuang mulai dari awal, ya jawaban daripada Pemkot itu kita hanya bisa menemui tembok regulasi yang dimana kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan keyakinan kami bersama dengan para RW, RT, dan seluruh warga Pondok Benowo Indah, ini harus berhasil. Kami sepakat bahwa Fasum ini bisa diserahkan kepada Pemkot. Dengan bantuan teman-teman Komisi C yang beberapa kali kami hearing, itu dikumpulkanlah dinas-dinas terkait sama beliaunya. Sehingga ada regulasi-regulasi yang mana bahwa Fasum ini bisa diserahkan oleh warga karena developernya sudah tidak ada. Sehingga terakhir kami diundang oleh Cipta Karya di kantornya, sekarang namanya DPR KPP, itu menyatakan bahwa Fasum bisa diterima. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman di Komisi C. Matur suwun, Pak Zaman, tepuk tangan. Ya, mungkin ada jaluk pendapat teko. Bener, ngomong regulasi-regulasi awak dhewe langsung takon nang ahline. Mungkin mboten tegang niki ngrasakno rujak kula Pak Bektiono. Tambah tegang lah nonton rujak. Nggih kan sik Pak, mundur itu yen. tehnya juga Fasum loh itu Pak. Fasilitas untuk minum. Lanjut Pak Dokter Sri, Dokter Sri, Sri. monggo. Monggo niki pas 3 nggih. Lapean ku ambek Cak Pulung Oh ini. nanti itu sendiri. Langsung ndek layae. Murah niki gangsal ewuan. Nggih monggo Dokter Sri, monggo Pak Sri. Dampaknya kalau tadi regulatornya, regulasinya itu sudah apa ya yang bisa membantu supaya nanti bisa lebih cepat itu prosesnya. Nggih, cek luwih gampang ku ya apa Cak? Regulasi yang lama itu yang menyerahkan harus pengembang. Tapi tadi kepotong, saya sampaikan bahwa masyarakat punya hak terhadap itu. Satu, apabila terjadi keterlambatan, dapat dihitung tingkat hunian sudah 80% ke atas, maka mau tidak mau, itu adalah hak yang sudah harus diserahkan kepada pemerintah kota. Tadi sudah disebutkan bahwa pengembangnya pilot, ya otomatis bagaimana upaya dari pemerintah kota dalam rangka untuk bisa memberikan pemerataan di bidang pembangunan. Pembangunan apa? Pembangunan sarana dan prasarana. Hal yang paling menyedihkan itu terjadi pada pengembang-pengembang yang sebelum adanya Undang-Undang 26/2007 maupun yang perda disebutkan Pak Bakti. Itu ada set plan, ternyata bisa di replanning namanya, di perencanaan kembali. Nah, pada saat perencanaan kembali inilah peran masyarakat. Dengan memegang set plan yang lama, jangan sampai fasilitas-fasilitas umum yang ada seperti itu di replanning sama pengembang. Kalau ini sampai terjadi, tadi saya katakan sesuai dengan asasnya ada hukum yang baru berlaku, maka disebut lex posteriori begitu. Ya berlakukan Undang-Undang tentang 26 tahun 2007 tentang kejahatan penataan ruang kalau pengembangnya masih ada. Banyak terjadi replanning di dalam tingkat pemukiman, perumahan, dan pengembang yang ada di Surabaya ini. Tadi disebutkan mau dibangun, mau ditempati, ternyata mau dibangun ruko. Itu saya yakini bahwa itu replanning. Nah, dalam undang-undang yang baru, ya tahun 2021, itu disebutkan nantinya pengembang itu menyerahkan, ya nomor 1 tahun 2011, bahwa pengembang itu menyerahkan Fasum berdasarkan set plan pada saat dia meminta izin. Iya Pak Sri, mungkin Nyon Sewu ini memang
Kita lanjut nanti Pak bisa setelah ini minta nggih, izin. nggih. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Betul nggih? Nggih. Iya, nanti kita lanjut lagi takok-takoke tapi Nggih. mari ini. Nggih. Enek sing lewat. Iya, sih. ono sing mau lewat ayo. Pancet ae nang Rujak Surabaya. Balik maneh nang ngene Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Nah. Mbak, ning aku iki dadi seneng enek acara kok ngene iki. Apa? Selama iki dadi warga aku baru roh lek mestine koyo ngene lho. Akhirnya melek Iya. ya. Nah, mungkin Biasane gak ero. warga Surabaya mungkin ya Iya, baru makanya. ngerti dino iki Yo, ya iso. Gara-gara ono acara iki akhirnya Bener. pikirannya kabeh warga iso kebuka. Lah ngomong-ngomong kebuka iki ono sing katene buka sisane iki, Nggih, Cak. warga juga nggih. Monggo niki. Monggo, Pak. Pak Ananda nggih. Monggo Pak Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari RW 1 Dharma Permai Timur dengan bantuan dari Pak Baktiono sudah 2 kali rapat hari Sabtu tanggal 10 kemarin yang terakhir dengan keputusan bahwa PT Dharma Permai harus menyerahkan dalam waktu 2 minggu kerja kepada pemerintah. Dengan demikian mudah-mudahan dalam waktu dekat semua fasum dan fasos yang kebetulan ada di Dharma Permai yang sekarang ini ditempati dengan pasar dengan tidak karu-karuan anunya apa kan tidak ada pengelolaannya. Oh. Apakah Pemkot, apakah kita sehingga kelihatannya outlaw lah. Sehingga di dalam pasar itu apapun bisa terjadi. Untuk itu alhamdulillah melalui berkiriman surat ke Dewan dengan Komisi C semua dipanggil Pak. Dharma Permai semua juga dalam 2 kali rapat tanggal 10 kemarin terakhir mudah-mudahan dalam 2 minggu akan ada pencerahan dan kemudian setelah itu ada titik tolak mau diapakan pasar itu sehingga akan lebih nyaman warga itu untuk bisa menempati hunian di Dharma Permai. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Pak Baktiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung nang Pak ya sini kan sampean bakal nrimo akeh masalah ya sini. Ini apa sampean kok gelem ae ngono. Makane waktu yang komisi tak delok kok koyo ngene iki, semrawut kutha iki akeh pengembang wis gurung nyerahno PSU. Tapi setelah kami panggil, itu ada permasalahan yang berbeda. Contoh Pondok Benowo Indah, ini kan berpuluh-puluh tahun juga. Akhirnya ya saya minta secara paksa. Sementara pemerintah kota ragu-ragu. Tapi memang harus ada asas, tadi saya sampaikan, asas umum pemerintahan yang baik itu harus bisa melayani masyarakat dengan baik, harus bisa memberikan pemerataan pembangunan yang baik, jangan tengah kota saja. Tapi rakyat di wilayah Surabaya Barat, termasuk tadi sampaikan, waktu itu ada perlintasan PT Kereta Api, itu dengan paksa, namanya DPR wakil rakyat. Akhirnya, ya betul ngono, keplokon cek rame, Mbak. Nah, akhirnya juga tentang PSU. Bayangkan mereka jalannya rusak, bakul soto liwat nublek, bakso ya nublek, karena dipangan, Mbak, rugi. Apa mana yang dodol dawet? Wah, nublek bisa. Nek rujak glundung iso ditumpuk maneh gurung dirisi. Pokoknya akhirnya warga yang dirugikan ya. Iya, terus lampu ya peteng. Selokan buntu gak iso ngeruk, alasan belum diserahkan. Dengan sewu napa Pemkot itu ragu-ragu gara-gara ning kok lek dikekno malah akeh urusan, Mbak. Makanya nek gak gelem ngurus ojo dadi Pemkot. Oke. Masuk. Terus beda. Ini lebih seru lagi.
di PT Darmo Permai. Ini Kasusnya developmentnya beda. masih nggih Pak? Itu tahun 1973, side plan awal. Pengembangnya lu wawas sih. wes. Lawas, wongnya tak celuk, ternyata teko. Wah, hebat nih. Dirunding-runding dengan baik, ternyata apa? Pemerintah kota belum mau menerima Duh. Alasannya apa fasos. Pak? Kok belum mau Nah, menerima? alasannya karena belum disertai penyerahan kompensasi makam yang 2% atau kompensasi uang 2%. Akhirnya apa? Tahun 1973 itu site plan pengajuan izin lokasi itu belum ada aturan yang mengatur harus menyertakan 2%. lahan makam atau kompensasi makam. Nah, pemerintah kota belum mau. Kalau belum mau berarti PT Darmo Permai harus bisa mengurus kalau ada PSU fasum fasos yang terbengkalai atau rusak. PT Darmo Permai tidak mau. Karena apa? Loh, sudah saya serahkan Pemkotnya nggak mau kok. Akhirnya makanya saya buat kesimpulan dengan paksa juga. Ini Pemkot yang diutus pejabatnya ini tidak mau tanda tangan. Awas kamu ya, kita ancam gitu. Ini DPRD Surabaya mewakili rakyat banyak. Berarti ini target 2 minggu harus terlaksana ya Pak? Harus. Kenapa? Pengembangnya berani menyerahkan, baik secara administrasi maupun malah juga Pemkotnya secara nggak fisik. mau. Lah Pemkotnya tidak mau. Nah, ini kan melanggar Undang-Undang 30 2014 tentang yang saya sebutkan tadi, kalau disingkat itu AUPB, asas-asas undang-undang pemerintahan yang baik. Kalau misalnya Pak dalam 2 minggu ternyata meleset maneh iki, apa yang bakal? Pejabatnya bertanggung jawab. Ini rakyatnya ini sudah gregetan kok. Berarti ada takut nang Pak Herianto, piye Pak Herianto? Nonton keadaannya kayak ngono Pak Herianto. Ya selama kalau dulu awal-awal ya dari PT Darmo Permai awal ini Mbak ya, kayak ada lampu mati ya mungkin bisa diperbaiki langsung. Ada jalan berlubang bisa langsung ditempel. Tapi dari sekian tahun lampu mati ya peteng dedet terus Pak, mari-mari Pak. Demikian juga yang jalan yang lubang, tambah suwe tambah ombo. Lah kita ini mau mengadu kemana? Di satu sisi Mbak, Mas ya juga pihak Darmo Permai itu sebenarnya sudah ngomong ke saya, wes tak serano gelondongan wes PPN seperti itu. Tapi nyatanya apa? Kalau tadi Pak Pakar bilang ada replanning ya. Di tempat kita itu sebenarnya kalau menurut tokoh-tokoh yang dulu itu ada beberapa lahan berupa tanah kosong gitu ya. Itu sudah amatannya sudah fasum. Tetapi dari tahun-tahun jadi rumah. Nah, ini terus bagaimana? Takutnya kita. Gara-gara kesing pengen omah Pak. Takutnya kita yang sekarang ini kok moro-moro muncul apartemen, muncul apa gitu. Kita mengadunya gimana kalau tidak ke dewan? Nggih. Pancen iki tambah suwe tambah panas iki. Iya. Makane ben enek sing lewat sih. Ya wis nek ngono. Ojo nanti pancet ae nang Rujak Surabaya. Rujak Surabaya, ruang jangan rakyat Surabaya. Gak kroso iki senang segmen terakhir Mbak. Saking panase mau ya. Lah wis langsung awak dhewe takon sak marine perjuangane warga-warga teko Benowo Indah barek teko Sono Wijenan niku mau Pak harapan apa sih yang ingin disampaikan? Supaya ini mau Pak Herianto dulu. Kalau dari kami karena kita ini masih tidak tahu ya urusannya administrasinya bagaimana, aturannya juga seperti apa. Yang jelas dari sekian lama kita sudah menjalani hari demi hari yang tanpa penyerahan itu, kami mohon kepada pemerintah Kota Surabaya melalui DPRD Kota Surabaya juga
bersatu padu untuk melayani kita, paling tidak terhadap apa-apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kota supaya lebih maju, lebih dari hati ke hati itu ada gitu. Jadi tanpa adanya administrasi atau bagaimanapun juga, yang penting kita perlu dibantu. Intinya bantuan ya Pak, mari Pak Daswiar mungkin. Kalau kami pengen dukungan masyarakat Surabaya untuk perumahan-perumahan yang belum tersentuh oleh pemerintah kota, untuk segeralah, jangan takut kalau kata Pak Ketua Komisi C, Bapak Baktiono, bahwa apapun kita bisa, seperti PBI dan GBI, harapan pernah gagal tapi pada saat ini berhasil. Dan kami atas nama warga Babat Jerawat mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi, kepada DPRD Kota Surabaya, Komisi C Bapak Baktiono dan sekretarisnya Bapak Agung, juga Bapak Camat Pakal, Bapak Trenggono, Bapak Lurah Babat Jerawat, Bapak Gatot Subroto, Ketua dan Ketua RT RW Poro Sri Kandi, Kanda-Kanda di Babat Jerawat, dan juga warga Babat Jerawat secara seluruhnya. Terima kasih. Tak kira mang wargane amen celuk kabeh aku wedi aku. Diabseni dari kabeh. Mungkin harapan terakhir nang sadurunge terakhir nggih. Mungkin Pak Sri nggih. Pasti kita punya waktu mungkin 1 menit Pak Sri, harapannya Pak Sri. Silakan Pak. Pak Sri monggo. Ya, mungkin 1 menit Pak Sri untuk harapannya mungkin Pak Sri. Minimal solusi ngoten. Solusi yang bisa singkat monggo. Monggo Pak Sri. Monggo Pak Sri. Mungkin langsung Pak Bagian terakhir. Gongnya Pak, gimana Pak? Saya ucapkan terima kasih kepada warga yang juga berani menyampaikan pendapat, termasuk warga di wilayah Pondok Benowo Indah, Griyo Benowo Indah, juga warga yang pengembang lama yaitu dari Darmo Permai, ada Darmo Grande dulu namanya gitu, dan juga warga-warga lainnya. Kami siap untuk memfasilitasi dan membantu dan memberikan kepastian. Kami minta juga dari pemerintah kota itu untuk melaksanakan asas umum pemerintahan yang baik, tidak merubah site plan, ya, tidak memberi izin. Kalau mereka membangun tidak diberi izin juga tidak bisa membangun itu. Makanya asas umum pemerintahan yang baik, Undang-Undang 30 2014 itu harus dipegang teguh. Tadi Pak Sri Setiaji sudah nyampaikan, kalau sampai merubah site plan awal dengan undang-undang yang baru, apalagi ada Perda tentang prasarana sarana utilitas, tidak boleh merubah sesuai dengan tapak awal atau site plan awal. Jadi agar pemerintah kota bisa memberikan kepastian ke warganya, itu termasuk juga bisa memberikan rasa adil dalam pembangunan di kota Surabaya. Mungkin kita nyoba koneksi ke Pak Sri lagi Pak, mungkin solusi Pak Sri. Monggo Pak Sri. Mungkin semenit Pak Sri. Untuk warga, apa yang bisa dilakukan warga mungkin Pak supaya bisa selesai prosesnya lebih cepat. Monggo Pak. Pak Sri. Sugeng sonten Pak Sri. Tasik buka mungkin. Pancen ya wis encene acara iki nyene kudu koyok ngene ben warga kabeh ngerti ning. Bener. Engko solusine paling Pak Sri ku kok wabri awak dhewe. Iya. Nah iki kayak warga-warga sing gak ngerti iki lho wis diajangi ombok karo Pak Baktiono. Lah iya bener. Monggo lapor nang Komisi C. Nanti kita selesaikan seperti contohnya 2 wilayah ini dan juga wilayah lainnya. Pokoknya Bapak ini minta diadili. Niko dikasih keadilan. Niko ki Komisi C Pak lek teng mriki Pak. Se jopokno sing. Pokoknya DPRD-nya siap selalu untuk mendengarkan aspirasi warga ya Pak ya. Matur suwun, nek dhewe wis bahas acara iki sampai sak jam. Acara iki berkadungan teko ndi jarene kuwi Kak?
DPRD Kota Surabaya. Nggih. Wis ketemu maneh minggu ngarep karo aku Cak Pulung. Barek aku ning Vika njaluk pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum.